Oke, untuk selanjutnya bahasan terakhir dari saya teori imunohematologi adalah komplikasi transfusi darah ya. Ini tujuan pembelajarannya adalah mengerti, memahami tentang arti komplikasi transfusi, juga memahami tentang reaksi transfusi ya, kemudian mengetahui pemeriksaan laboratorium pada reaksi transfusi ya. Intinya di sini komplikasi reaksi transfusi darah lokal ataupun umum, kemudian penularan penyakit, imunisasi, imunologi ya, graft versus host gitu ya, nanti kita bahas ya, termasuk pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, komplikasi transfusi, ya, transfusi darah atau transfusi komponen darah dapat menimbulkan hal yang tidak enak bagi penerimanya, gitu ya. Efek yang tidak enak ini bisa ditandai dengan adanya alergi, kemudian kegelisahan, sampai dengan bisa menyebabkan kematian. Ya, efek tersebut dapat terjadi selama atau sesudah transfusi. Jadi, pas saat transfusinya ataupun setelah ditransfusinya. Dokter yang memeriksa darah harus menyadari resiko dan keuntungan yang didapat dari masing-masing pasien tersebut. Jadi transfusi ini merupakan suatu pilihan, nanti lebih banyak manfaatnya atau resikonya. Nanti itu pertimbangannya ya. Kemudian reaksi transfusi darah ini bila prosedur telah dilakukan dengan benar, masih terjadi reaksi transfusi ringan, itu biasanya komplikasi ringannya berupa demam, alergi, atau urtikaria ya. Nah, bila ada kesalahannya prosedur, dapat terjadi kesalahan transfusi. Reaksinya bisa reaksi berat ataupun fatal. Komplikasinya bisa berat, ya bisa reaksi hemolitik akut ya, dan bisa lambat reaksinya ya. Di sini komplikasi transfusinya nanti kita bahas ada komplikasi transfusi lokal ataupun secara umum. Nah, secara lokal itu antara lain adalah kegagalan memilih kegagalan lain memilih vena, kemudian fiksasi vena tidak baik, kemudian problem di tempat tusukan, vena pecah selama penusukan. Jadi komplikasi pada saat tindakan saat transfusi gitu ya, lokal. Kemudian reaksi yang umum yaitu reaksi-reaksi transfusi, kemudian ada penularan transmisi penyakit infeksi, kemudian sensitasi imunologis, transfusi hemochromatosis gitu ya, reaksi transfusi ini ada pirogenik, kemudian alergi, kemudian sirkulasi overload ya, kemudian reaksi hemolitik ya, pemecahan darah merah, kemudian reaksi karena darah yang terkontaminasi, kemudian bisa juga hipotermia ya. Nah, reaksi pirogenik itu dapat timbul selama atau setelah transfusi, reaksinya khas ya, meningkatnya temperatur sampai 38, jadi bukan demam ya, menyebabkan demam, kemudian dapat atau tidak disertai dengan menggigil ataupun kemerahan, kegelisahan dan ketegangan. Jika transfusi dihentikan, reaksi kegelisahan akan hilang gitu ya. Kemudian pirogen ini mungkin terdapat dalam material, jadi yang menyebabkan reaksi ini adalah pirogen gitu ya, zat pirogen yang ditransfusikan atau dari alat yang dipakai untuk transfusi. Pirogen, apa itu pirogen? Yaitu produk metabolit dari bakteri, jadi toksin bakteri gitu ya. Giving set plastik yang sekali pakai buang telah mengganti giving set yang terbuat dari gelas ataupun dari karet. Nah, ini yang bisa menyebabkan reaksi pirogenik. Kemudian reaksi alergi. Alergi biasanya karena adanya reaksi antigen, antibodi atau reaksi imunologi gitu ya. Reaksi alergi terdapat dua mekanisme, yaitu antigen dari darah donor dan antibodi dalam serum orang sakit itu bereaksi. Jadi, antibodi dalam serum donor yang secara pasif ditransfer pada pasien beredar dengan antigen yang ada pada pasien. Gitu ya. Atau antibodi ini mungkin berasal dari sel darah putih, trombosit ataupun plasma protein dari pendonornya. Jadi ini mekanisme alergi yang bisa dari antigen dari darah donor ataupun antibodi dari darah serum donor gitu ya. Nah, reaksi alergi ada tipe, reaksi alerginya ada tiga ya. Yang pertama adalah anafilaksis, yaitu gejala shock ataupun tanpa pireksia. Kemudian dapat terjadi kegagalan sirkulasi, primer akut, nadi cepat, tekanan turun, pernapasan berat, kemudian antigen mungkin terdapat pada sel darah putih ataupun trombosit atau pada plasma donor. Kemudian ada urtikaria. Urtikaria itu reaksi alergi yang umum adalah urtikaria reaksi berat dapat timbul yaitu berupa asma, peningkatan temperatur, kemudian menggigil, sakit kepala ya, kemudian muntah, lemas gitu ya, L gitu,
pernapasan berat, kemudian yang sering adalah edema gitu ya, pembengkakan. Kemudian yang ketiga adalah alergi pireksia. Pireksia sulit dibedakan dengan reaksi pirogen, jadi hampir sama dengan yang pirogen gitu ya. Nah, di sini ada muatan sirkulasi yang berlebih. Ini efeknya adalah bisa juga disebabkan oleh muatan sirkulasi atau berlebih. Reaksi ini terjadi karena muatan sirkulasi yang berlebih setelah pemberian yang cepat dan banyak gitu ya. Jadi terlalu banyak pemberian cairan ke dalam sel tubuh, ke dalam tubuh gitu ya. Terjadi tambahan cairan koloid secara seluler. Ya, terjadi terutama pada penderita anemia, pada kelainan jantung, degenerasi pembuluh darah. Kemudian bahaya muatan sirkulasi ini adalah transfusi bila volume penderita itu normal gitu ya. Reaksi demam dapat mendahului reaksi muatan sirkulasi berlebih. Kemudian ada reaksi hemolitik. Nah, reaksi hemolitik itu terjadi setelah transfusi atau dalam setelah transfusi darah yang incompatible atau yang tidak cocok. Jadi reaksi antigen antibodi aglutinasi dulu nanti menyebabkan sel darahnya itu pecah ya. Termasuk juga reaksi yang diakibatkan oleh transfusi darah yang sudah hemolisis. Jadi sebelum diberikan, si darahnya memang sudah hemolisis di dalam lambungnya. Ya. Reaksi hemolitik ini manifest kerusakan di sel merah, ya, non-imunologis atau kerusakan in vitro karena sel donor ataupun sel pasien. Reaksi hemolitik, sel donor, darah kadaluarsa, yang bisa disebabkan oleh darah kadaluarsa, cara pemberian darah yang tidak benar, kebanyakan antikoagulan, kontaminasi bakteri, kemudian defisiensi enzim sel darah merahnya gitu ya. Kemudian penyimpanan dengan suhu tertinggi atau suhu yang terlalu rendah. Nah, itu bisa menimbulkan kerusakan dari darah, komponen darahnya. Nah, sedangkan reaksi hemolitik yaitu pada sel resipien yaitu bisa trauma, kemudian infus larutan hipotonik. Ya. Jadi larutan hipotonik itu bisa menyebabkan si sel darah merahnya pecah ya. Sebab reaksi incompatible atau ketidakcocokan itu karena kesalahan pada manusia, kesalahan pada pemeriksaan golongan darah dan crossmatch, kemudian pemberian label yang tidak benar, sehingga memberi darah pada pasien yang labelingnya, keraguan identitas penderita, pemberi darah tanpa melihat label, gitu ya. Jadi kekeliruan dari petugas ya. Di sini reaksi hemolitik, pecahnya sel darah oleh karena pemberian darah good blood, golongan darah O pada golongan darah lain. Nah, itu sebenarnya golongan darah O itu kan umum gitu ya, dia sebagai donor, tapi lebih baik itu golongan darah O ya O saja gitu ya, karena bisa menyebabkan juga reaksi hemolitik. Nah, di sini mekanismenya bisa intravaskuler ataupun bisa ekstravaskuler. Nah, intravaskuler ini akibatnya hemolisis sel-sel darah merah dalam sistem sirkulasi ya. Lalu terjadi ikterik dan hemoglobinemia. Ikterik warna kuning ya, biasa si ini kulitnya jadi warna kuning karena pemecahan eritrosit yang berlebih. Kemudian reaksi ini terutama disebabkan oleh antibodi atau IgM dan yang paling berbahaya adalah adanya anti A dan anti B dari golongan ABO gitu ya. Kebanyakan reaksi jenis ini berakibat fatal akibat pendarahan yang tidak teratasi ataupun gagal ginjal. Nah, kalau ekstraseluler, ekstravaskuler ini reaksinya adalah sama beratnya seperti intravaskuler, reaksinya fatal, jarang terjadi. Kemudian reaksi jenis ini disebabkan oleh IgG ya, imunoglobulin G yang mengakibatkan kerusakan sel-sel darah merah oleh makrofag gitu ya. Kemudian keadaan seperti ini kadang-kadang berakibat pada penurunan tajam tiba-tiba pada kadar hemoglobin pasien, HB-nya menurun. Seringkali terjadi setelah 10 hari sudah transfusi gitu ya. Selanjutnya reaksi karena darahnya terkontaminasi. Jadi 1% darah yang diambil itu terkontaminasi terutama pada saat pengambilan darah. Jadi ada kontaminan gitu ya, ada organisme yang masuk ke dalam komponen darah. Nah, darah menjadi berbahaya bila organisme bermultiplikasi memperbanyak diri ya, sehingga nanti banyak komponen kumannya gitu ya, sehingga nanti menyebabkan infeksi. Jadi si darahnya sudah terkontaminasi gitu ya. Bakteri yang pikropili yaitu yang hidup pada suhu
dingin yaitu kurang dari 20 derajat atau mesofilik yang hidup di suhu 20 sampai 40. Makin lama penyimpanan, makin besar kemungkinan hidup kedua mikroorganisme tersebut. Sehingga makanya si darah itu ada masa kadaluarsanya ya. Jadi ada kemungkinan si ada mikroorganisme yang tumbuh pada suhu dingin. Pada umumnya lebih lambat ya dia mikroorganisme atau bakteri tersebut tumbuh di dalam yang suhu dingin. Tapi dapat tumbuh bertahan cepat bila darah yang diletakkan di luar refrigerator dan dibiarkan pada suhu kamar untuk beberapa lama, terutama pada suhu panas ya. Jadi suhu optimum bakteri itu bisa tumbuh di suhu 37. Nah, itu bisa meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme ya. Selanjutnya reaksi karena darah yang terkontaminasi ini darah jarang dibiarkan dalam suhu kamar. Nah, kemudian reaksi yang berat pada kontaminasi bakteri ialah khas kenaikan. Jadi dia bisa menyebabkan demam, kemudian gangguan sirkulasi perifer, hipotensi, nadinya jadi cepat. Pada pasien yang sadar akan merasa panas dada ya sepanjang vena di daerah tempat penusukan jarumnya. Bila darah terkontaminasi berat hanya sedikit yang sembuh gitu ya. Kemudian adalah efeknya adalah intoksikasi sitrat. Nah, jadi ini dari pengaruh penambahan koagulan ya, koagulan atau antikoagulan dikenal ya. Ini sitrat diekspresikan di ginjal dan di metabolisme di hati, dapat berakumulasi dalam darah selama transfusi pasien dengan penyakit liver dan ginjal yang berat dan bisa terjadi gagal jantung ya, berat terhadap jantung. Kemudian hipertermia yaitu bila masif transfusi atau exchange transfusi diingatkan untuk memakai darah ya, diangkat sebelum ditransfusikan, jantung menjadi lambat ya, kemudian kardiak aritmi jadi tidak beraturan jantungnya, kemudian pemanasan dengan special coil ya, disambung giving set coil terendam pada water bath temperatur di 37 ya, jadi proses pemanasan. Ini selanjutnya adalah penularan penyakit. Secara teoritis, setiap penyakit infeksi itu bisa ditularkan ya melalui donor ke resipien melalui transfusi ya. Meskipun demikian, penularan penyakit tidak umum karena bakteri memberikan gejala-gejala kontaminasi dan donor darah tidak menyumbang darah ketika sakit. Jadi memang ini contohnya di sini malaria, sipilis, hepatitis ya. Ini kemudian sitomegalovirus, HIV gitu ya. Nah, imunisasi dan imunologis. Nah, ini kaitan imunisasi dan imunologis pada reaksi transfusi. Pada darah manusia telah dibuktikan adanya banyak golongan darah pada sel darah merah. Ya, pada sel darah putih, platelet mendapat hampir serupa. Jadi, tidak hanya pada sel darah merah aja. Pada setiap transfusi, memasukkan antigen asing pada darah resipien untungnya sebagian besar antigen ini lemah dan untungnya terbentuknya antigen yang spesifik ini jarang. Ya, jadi resipien dapat mengalami sensitasi atau imunisasi sehingga pemberian antigen yang baru dapat transfusi diberikan dapat jadi terbentuk antibodi. Jadi seolah-olah ada antigen itu dalam proses transfusi itu bisa mereaksikan pembentukan antibodi. Ya. Kemudian hal ini berkaitan dengan transfusi hemolitik dan alergi pada pasien yang mengalami multiple transfusi atau beberapa kali memberikan transfusi ya. Ada resus negatif yang mempunyai bayi resus positif. Kemudian graft versus host, transfusi darah segar atau sedarah putih pada pasien-pasien yang berfungsi kekebalannya rusak atau mengalami penekanan itu dapat menyebabkan reaksi antara limfosit dan ditransfusikan dengan limfosit pada host pasien. Ya. Pada keadaan normal, limfosit yang sehat hidup akan ditolak setelah beberapa hari pada kekebalan pasien. Jadi kekebalan pasien itu udah bisa hilang. Pada defisiensi imun atau gangguan sistem imun, ini limfosit yang ditransfusikan tak hanya hidup proliferasi ya, jadi nanti dapat menyebabkan ini diare ya, reaksi pada kulit dan kematian. Nah, ini reaksinya dapat dicegah darah donor ataupun sedarah putih diradiasi sebelum transfusi, kemudian limfosit yang telah diradiasi ini mengalami pemecahan limfosit dan tidak menyebabkan graft versus host reaction gitu ya.